Misi vapornya mau lewat numpang sharing, tolong diajarin dibantu ya dibantu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya nggak ada device baru, masih kering teman-teman, jadi belum bisa beli device baru. Mau review liquid juga rasanya gimana gitu ya, kayak masih berasa kurang pro gitu, masih takut saya kalau mau review liquid. So saya mau laporan aja dua device yang dulu pernah kita unboxing di sini ya. Satu adalah Nix, satu adalah D5 Elite. D5 Elite dan Nix setelah pemakaian lebih dari 1 bulan, ini bisa dibilang 1 bulan lebih dikit, kalau ini sudah hampir 2 bulan teman-teman. Kita mulai dari yang udah tua dulu, si Nix nih. Nix ini saya pakai udah 2 bulan lebih teman-teman. Dan gimana rasanya? Rasanya ya masih enak. Leaking atau enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang di yang gantiannya tuh dia suka agak basah tuh. Bisa fokus ya. Dia suka agak basah dan kadang dia bisa lambah-lambah sampai di sini, tapi ini pas kering ya teman-teman. Terus terang Nix ini jadi agak jarang saya pakai karena saya lebih banyak pakai D5 Elite untuk second device-nya ya. Kalau primary device-nya saya tetap pakai Pulse V2 karena P80-nya rusak dan Xeon-nya juga rusak dan belum bisa benerin. So untuk Nix rasanya masih cukup konsisten teman-teman sampai sekarang. Saya pakai Manhattan Jersey untuk MTL-an. Jadi kalau saya lagi pengen MTL-an, saya pakainya Nix. Kartridnya awet apa enggak? Awet teman-teman. Kalau saya bilang si Nix ini bisa 3 bulanan. 3 bulanan, 3 bulan, sorry. 3 mingguan. Kalau yang Nix ini bisa sampai 3 minggu masih tahan dia. Nix kartridnya. Cukup awet dan rasanya juga cukup stabil. Waktu itu saya ganti juga bukan karena kerasa gosong ya teman-teman. Tapi karena rasanya jadi semrawut karena saya gonta-ganti liquid terus. Dan uniknya si Nix ini kalau ganti liquid, contoh waktu itu saya pakai pertama beli itu saya pakai foam kretek, Java kretek. Itu saya nggak cocok, terus saya timpa ke mint, punyanya Dose Mint yang ini, Dose Light yang mint. Itu dia langsung nimpa. Jadi nggak perlu nggak perlu kuras-kuras banget gitu, tapi langsung nimpa dan rasa mintnya itu kerasa hampir full lah, maksudnya tuh nggak terganggu dengan Java kreteknya. Begitu juga dari mint saya sempet ganti lagi, ini pakai yang cartridge bawaannya ya teman-teman ya. Kata yang bawaannya waktu itu saya ganti lagi pakai yang Dose tapi yang blueberry. Saya tuh suka yang mango sebenarnya, tapi kebetulan yang mangonya habis, saya pakai strawberry teman-teman. Dan rasanya saya kurang cocok. Saya kuras, saya balikin lagi ke mint. Sampai akhirnya saya bosen sama mint karena nggak terlalu suka dingin. Akhirnya saya pakai jersey. Itu saya timpa-timpa dalam satu cartridge itu masih masuk, masih rasanya tuh masih bisa. Cuman setelah seiring berjalannya waktu, saya sempat dari jersey kasih blueberry mint, balik ke jersey lagi, gitu-gitu terus. Blueberry-nya agak susah hilang. Jadi agak termix gitu dan sebenarnya masih ada flavornya, tapi akhirnya saya ganti yang baru dan ini pakai jersey terus. Irit teman-teman kalau buat MTL-an tuh sebenarnya.
Leakingnya seperti apa? Nih, bisa saya kasih lihat di video yang ini nih. Nah, leakingnya tuh kayak gitu. Jadi dia bisa lambah-lambah sampai ke ininya, sampai ke sini. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu aja, ininya juga bisa basah, teman-teman. Karena itu. Selebihnya sih so far oke. Ini agak lama nggak saya pakai. Tadi saya cek juga nggak leaking sama sekali. Lebih enak mana? Sama Buena atau Lost Vape yang Nexus? Saya nggak tahu. Ada yang mau minjemin device-nya buat saya komparasi? Karena saya belum bisa beli. Jadi saya belum bisa kasih review untuk Nexus dan Wenak. Ya. Apalagi ya tentang Nix ya. Baterai super awet teman-teman, asli. Baterainya sih awet banget. Karena double, karena punya power bank. Dan enaknya tuh kita bisa ngecas kemana aja. Ini bisa colok ke PC atau charger handphone atau bahkan ke power bank juga bisa untuk ngecas. Untuk device kecilnya, untuk potnya. Flavornya masih oke untuk saya pernah cobain MTL punya adik ipar saya pakai Nix itu dia pakai device MTL pakai RTA itu ya rasanya nggak beda jauh. Mungkin kalau bisa dibilang turun tapi ya sekitar 75%-nya lah kalau bisa dibilang rasanya si Manhattan itu. Itu kalau Nix. Jadi kalau MTL-an saya pakainya Nix. Kemudian bagaimana dengan si Akina Dilema Elite Akina Speed ini? Setelah 1 bulan, kalau nggak salah saya kemarin bikin laporan itu waktu 2 minggu ya teman-teman. 2 minggu itu saya mau ganti cartridge. Waktu itu saya bilang, saya masih ingat saya mau ganti ganti cartridge. Tapi cartridge yang waktu itu mau saya ganti, saya tetap ngisi cartridge baru. Tapi cartridge yang lama karena liquidnya beda, itu tetap saya pakai. Dan dari saya bikin video itu mungkin masih tahan hampir seminggu teman-teman. Jadi bisa dibilang cartridge yang bawaannya itu bisa sampai 3 mingguan itu. Dengan catatan rasanya saya nggak ganti-ganti teman-teman. Rasanya satu liquid di situ. Jadi nggak ganti-ganti. Dan itu yang 0,3. Yang 0,6 somehow saya ganti liquid dengan Manhattan, saya pakai yang lain masih nggak cocok juga. Ya mungkin saya kurang cocok dengan 0,6-nya ya teman-teman. Sampai akhirnya saya beli 0,3-nya. Ini sudah gantian ini. Ini sudah gantian dan ini sekitar 1 minggu lebih. Cuma sayangnya kalau yang gantian agak lumayan lebih sering ada leaking di sini dikit-dikit. Tapi nggak yang sampai parah banget ya kayak gini nih. Ini ada kelihatan nggak tuh basah kan? Ini tuh masih mungkin kondensasi ya teman-teman ya. Cuman kadang saya sempet sampai keluar sampai ke sini. Tapi nggak terlalu sering, nggak sering lah, bisa dibilang sekali 2 kali. Cuman saya suka banget sama rasanya 0,3-nya dan sampai sekarang masih konsisten. Jadi cartridge ini bisa saya bilang dipakai bisa 3 mingguan, teman-teman. Dengan catatan wattnya nggak bisa terlalu tinggi, di sekitar di sekitar 27 watt aja. Flavornya udah keluar kok. Kalau masih baru saya biasanya hantam di 30 watt. Kalau masih baru, setelah 1 minggu agak turun, kadang ada rada-rada dry burn dikit, itu saya akan turunin wattnya supaya awet aja. Dan yang saya heran ini cartridge itu enaknya itu loh, dia itu bisa mecah rasa sih menurut saya ya teman-teman ya. Ini saya pakai English Breakfast yang honeydew, itu kerasa banget sereal sama melonnya.
Baterainya awet apa enggak? Baterainya bisa dibilang cukup awet. Kalau saya pemakaian itu ya misalkan malam ngecas ya sampai malam ngecas lagi, 1 hari itu bisa pakai. Cuman ya karena saya kerja mungkin dipakainya nggak terlalu intens ya teman-teman, karena di tempat kerja saya nggak boleh ngerokok, nggak boleh ngebul. Tapi saya nggak pernah merasa kesusahan gara-gara kehabisan baterai di tengah jalan sih. Karena lagi-lagi bisa dicas pakai power bank, dan kalau saya kerja dia tinggal setengah itu saya langsung colokin ke PC. Saya colokin ke PC full lagi deh. Dan hari ini sebenarnya ini cartridge masih enak, cuma saya agak bosan dengan apa namanya, si Honeydew. Dan kebetulan liquid favorit saya ini juga baru datang. Tadi dihubungin vape store terdekat langganan, si FCK Mangga. Nah, saya penasaran banget bagaimana si 0,3 bakalan perform dengan liquid mangga buttercream ini ya, si FCK ini. Karena kayaknya bakalan enak sih, kayaknya bakalan kepecah ya, karena kalau saya pakai RBA, saya settingan saya itu masih apa ya, masih kurang oke lah ya kalau untuk si FCK Maui Buttercream ini. Nah, saya penasaran karena si 0,3-nya si Telema Elite ini lumayan detail untuk flavornya, makanya saya penasaran nih. Dan saya akan buka satu lagi nyobain yang demi nyobain liquid ini. Dan pada saat video ini saya buat itu udah keluar sebenarnya yang versi 2 ya, yang baru. Jadi yang baru itu katanya ininya lebih tipis. Dan itu juga masukan dari pengguna katanya Koko Sarang sih waktu itu. Dan kabarnya itu lebih enak. Sambil ngobrol kita rendam dulu ya. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman menggunakan Telema Elite dan Nix bisa di-share ya teman-teman ya. Oh iya, kalau pakai cartridge-nya ini usahakan jangan sampai kehabisan ya teman-teman. Kalau kehabisan terus dry burn sakit banget di tenggorokan tuh. Jangan sampai kehabisan di tengah jalan, itu nggak baik. Ya mungkin semua cartridge ya, tapi nggak tahu tuh saya pakai ini kalau sekali kehabisan ininya gosong sampai gosong, itu benar-benar sakit. Baterai udah, flavor udah, usia cartridge udah, apalagi ya kira-kira ya yang perlu saya laporin dari device ini. Gantengnya sih tetap masih awet gantengnya. Saya agak pengen yang Sakura sebenarnya, tapi ya ngapain ya. Modalnya kurang. Sebenarnya yang Sakura tuh cantik juga. Desainnya tuh unik-unik sih. Kita tunggu aja, barangkali nanti akan ada yang keluar lebih unik lagi ya. Gundam gitu. Gundam tapi jangan yang merah biru kuning kayak gitulah ya. Gundam tapi yang gimana ya, yang keren gitu loh. Saya belum nemu tuh device dengan tema Gundam yang keren. Mungkin nunggunya lebih dari 5 menit karena liquid FCK ini itu 70-30 ya teman-teman. Nah, ini juga tantangan nih untuk Telema Elite karena kemarin kayaknya ada yang komen deh kalau dia itu sering dry burn. Nah, kita lihat nih. Ini 70-30, dia daya serapnya masih kuat nggak? Karena 70-30 itu kan kental banget ya teman-teman. Kental banget. Kalau memang nggak ngangkat ya gimana lagi. Oke, ini sudah
5 menit lebih ya teman-teman, sekitar 7 menitan, belum sampai 10 menit sih. Dan ini saya pakai liquid dengan komposisi 70-30. Lebih kental dari biasanya. Terdeteksi masih 0,31. Karena masih baru, saya akan coba di 30 watt. Sesuai rekomendasi. Sebenarnya rekomendasi itu 30 sampai 40 watt. Kita coba ya teman-teman ya. Masih naik. Liquidnya masih oke, nggak speed pack. Dan nggak dry burn. 7 menit, 70-30. Mangganya kencang banget teman-teman. Mangganya kencang banget, tapi buttercreamnya kok agak kurang kerasa ya. Mangganya yang kerasa banget, bahkan rada ada kecutnya. (70-30) masih bisa dihandle sama Dilema Elite. Mungkin buat teman-teman yang cartridge-nya sering gosong, coba wattnya diturunin deh, mulai dari 27 aja. 27, atau kalau memang masih baru ya itu tadi bisa di 30, 32. Tapi saya saranin jangan terlalu tinggi. Sepertinya seperti itu tuh, untuk supaya si cartridge si Dilema Elite ini awet. Dan ya itu yang saya lakukan, biasa di 27. Kalau udah seminggu lebih itu bisa tahan sampai 3 minggu teman-teman. Itu lumayan banget sih kalau menurut saya ya. 0,3 3 minggu tanpa ngapas, tanpa wicking, dengan rasa yang saya kira berani diadu lah kalau buat DTL-an sama si RBA ya teman-teman. Saya kira berani diadu. Dan saya second device-nya ya ini sekarang, bukan lagi Nix. Jadi RDTL-an. Si aman. 70-30 bisa dilibas oleh Dilema Elite. Bubble-nya juga oke tuh. Bubble. Artinya kalau ada bubble berarti dia ada resapan liquid. Mungkin itu dulu teman-teman untuk video saya kali ini. Kalau ada yang mau didiskusikan terkait dengan Dilema Elite atau Nix, silahkan didiskusikan di komen. Yang punya tips supaya lebih awet cartridge-nya atau lebih enak, silahkan di-share di komen. Itu dulu untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.